Paling sulit adalah menemukan waktu buat diri sendiri. Terus gimana kamu menyeimbangkan antara itu kan berarti ada dua sisi atau dua pihak gitu, antara keluarga dan orang tua. Kerja bagaya kuda. Kalau ditanya sampai sekarang sih gue jujur nggak tahu ini masih, kiat-kiatnya atau ini masih dalam proses menemukan keseimbangan itu. Aku sebenarnya nervous sih kalau ngobrol sama host. Kamu kan disebut host ya atau penyiar gitu ya? Iya bisa semuanya sih. Tapi aku juga sebenarnya nervous. Ini langsung mulai aja ya. Gak ada opening, gak ada opening langsung aja. Boleh. Sekarang banyak orang yang gitu, tapi aku juga sebenarnya nervous. Jadi diajakin bicara juga nervous juga. Gitu. Karena kan ya itu. Memandu podcast gini perlu skill sebagai host kan, hosting gitu kan. Tapi ternyata skillnya beda. Emang beda? Beda, tetap aja beda. Beda kebiasaan orang beda-beda. Ada yang bagus dibawain acaranya MC, tapi di podcast kurang berhasil. Ya beda. Ternyata beda ya. Jadi ternyata skill kita tuh emang berbeda. Karena background kan konseling. Nah kalau memandu podcast dengan skill konseling kan aneh juga gitu aja, banyak dengerinnya gitu. Iya. Jadi ini nanti kita akan ngobrolin, teman-teman, kita akan ngobrolin tentang sandwich generation atau generasi roti lapis. Bener gitu ya, istilahnya gitu ya. Betul. Tapi sebelum ngomongin tentang sandwich generation, mungkin teman-teman juga ada yang ngalamin, lalu mungkin ada yang resah, mesti gimana ya sebagai generasi sandwich atau generasi roti lapis ini. Aku pengen ngobrol tentang penyiar radio. Iya. Kan kamu merasa sebagai penyiar radio senior kan atau lumayan senior ya. Lumayan senior karena udah siaran dari tahun 98 kan, berarti kan udah lama juga ya. Gila. Lumayan. 98 itu berarti berapa aku tuh? Masih SD. Gue langsung gini, gue bongkar gak ya gitu kan. Aku masih SMA sih ya. Iya. Aku masih SMA itu, sampai SMA ya. Iya betul. Oh ya, kamu radio pertama di mana? Radio pertama tuh namanya Indika FM. Jakarta. Di Jakarta. Terus berlanjut ke Cosmopolitan FM. Yang radionya tuh sekarang udah gak ada. Ada sih tapi bentuknya streaming ya. Streaming. Terus sekarang di Kiss FM. Kiss FM. Oke. Jadi emang radio banget, radio person banget ya. Ya dari suara, dari apa ya istilahnya karakter penyiar radio itu kelihatan gak sih kalau menurut lu? Iya, kalau ngedengerin suara yang udah serak begini berarti udah overused ya. Udah parah. Kamu sebagai penyiar radio kalau ketemu orang gitu tahu nggak? Oh dia itu penyiar radio gitu. Ada kayak radarnya gitu sih? Enggak sih. Oh enggak sebegitunya ya? Enggak sebegitunya. Tapi dari suaranya mungkin gini kelihatannya dia berlatih public speaking gitu. Enggak juga, karena sekarang udah pada jago-jago ya orangnya. Orang tuh udah pada jago public speaking, enggak kayak zaman dulu. Mungkin kan kalau zaman dulu penyiar radio tuh emang lebih loncar gitu ya ngobrolnya ya. Loncar ngomongnya loncar tuh lebih lancar gitu. Di atasnya lancar loncer gitu. Bahasa baru yang aku ciptakan dan aku jelaskan sendiri gitu. Jadi emang lebih gitu kan, lebih gampang diajak bicara. Jadi talkative gitu. Kalau zaman dulu tuh mungkin emang kayak begitu ya. Ada profesi tertentu yang kelihatan kalau mungkin dia radio nih atau mungkin atau orang TV nih gitu kan. Tapi kalau zaman sekarang kayaknya udah nggak bisa ngebaca lagi karena hampir semua orang tuh jago-jago gitu. Anak zaman sekarang mungkin dengan sekolah yang bagus, disuruh presentasi terus sama gurunya, jadi jago deh tuh ngomongnya. Konten kreator ya, sekarang kan konten kreator, podcaster. Kalau zaman dulu penyiar radio atau penyiar itu ya khusus gitu, sesuatu yang mungkin niche gitu, sesuatu yang nggak semua orang, nggak sebanyak sekarang gitu. Sekarang kelihatannya semua orang bisa ngerekam audio sendiri and then dipublish gitu ya. Awalnya gimana sih kamu kok memilih jalan penyiar radio gitu? Kenapa kok nggak misal penyanyi? Atau pelukis? Mungkin gini, karena mungkin dulu itu sebenarnya nggak pernah kepikiran pengen jadi penyiar radio. Tapi kenapa memilih sebenarnya ya karena itu opportunity satu-satunya kali ya jadi penyiar radio.
gitu. Opportunity-nya tuh dapat dari mana? Jadi dulu di kampus UI itu suka ada acara pentas seni kan, ya kan. Nah kemudian seperti biasalah mengkaryakan mahasiswanya supaya bisa nge-MC gratis gitu kan. Nah aku tuh nge-MC gratis, ya kan. Iya. Cuman biasanya digilir tuh karena kan semua anak mahasiswa juga pingin tampil ya, bukan cuman IV satu-satunya ya. Jadi biasanya kita ya digilir aja gitu loh. Siapa yang dapat kesempatannya gitu. Nah kebetulan saat itu aku tuh dapat kesempatan sekali tuh. Dapat kesempatan sekali dipasangkan dengan penyiar radio beneran. Namanya Tino. Nih kalau Tino denger pokoknya gue thank you banget karena lu mengubah hidup gue. Awal mulanya itu ya. Ya dialah sosok si pria bernama Tino ini. Nah lalu Tino itu kan Tino itu kuliah di situ juga si Tino itu. Enggak, dia adalah penyiar radio TMI Terminal Musik Indonesia yang di hire beneran. Jadi budgetnya kampus itu buat bayar dia bisa, buat tapi bayar buat kita kamu, enggak. Jadi thank you aja kalau di kamu thank you gitu, aja. Ya kan, ya udah nggak apa-apa deh gitu kan. Cuman bisa hire satu orang profesional ya sudah nggak apa-apa. Ya udah kita ditandemin. Awal mulanya itu ya. Ditandemin terus dia bilang, kok lo kayaknya bisa deh jadi penyiar radio. Terus dia bilang mau nggak lu ngelamar ke radio gue, dia bilang gitu. Terus singkat cerita ya udah deh, aku ngelamar ke radio dia, langsung diterima. Oh ya? Berarti skillmu emang udah di situ, udah langsung klik. Nggak tahu. Atau sebelumnya kamu belajar public speaking gitu? No, nggak pernah, enggak. Cuma selaras aja, maksudnya align aja ya, tiba-tiba aja udah langsung. Iya, jadi waktu lucunya, waktu pagi-pagi sebelum harus bertemu dengan station manager radio TMI itu, gue itu pergi ke perpustakaan. Nah di perpustakaan gue membaca buku yang tulisan ada satu informasi menarik. Jadi katanya binatang terkuat di muka bumi ini adalah semut. Kenapa? Ya karena semut itu meskipun kecil tapi mampu mengangkat beban yang 50 kali lebih berat daripada berat badannya dia. Gitu dong, gitu ya. Makanya kan kita suka lihat semut tuh bawa makanan gitu misalnya sendirian padahal makanannya gede gitu kan. Nah intinya gitulah. Terus ya udah, jadi pas lagi gue pergi, gue apa aku ya? Aku apa gue enaknya? Gak apa-apa, senyamannya aja ya. Oke. Jadi pada saat aku tuh lagi ngelamar, ketemu si station manager bilang, coba belaga jadi penyiar radio gitu. Nah terus aku bilang, langsung gimana ya jadi penyiar radio, gimana ya. Terus langsung berpikir, oke, ceritain aja deh yang tadi gue baca itu gitu kan. Semut itu. 105,8 FM Terminal Musik Indonesia. Selamat pagi Indonesiana. Oke, banyak nih yang udah pengen aktivitas ya. Mungkin otaknya bumpet-bumpet, belum panas. Yuk kita panasin. Aku punya pertanyaan. Pertanyaannya adalah coba tebak binatang apa yang paling kuat di muka bumi ini. Kuda. Aduh, emang ada istilah horsepower sih, tapi bukan itu. Apalagi ya, singa. Memang dia raja hutan, tapi juga bukan itu, ya. Jadi daripada nyerah aja deh ya, ceritanya kan hayal-hayal gitu kan ya. Udah pada nyerah ya, oke, binatang yang paling kuat itu ternyata adalah semut. Nah, pada bingung kan kenapa semut? Ya udah di akhir gue ceritain semut itu ternyata lalalala. Ya udah langsung si bapak itu bilang, kamu diterima. Gitu. Gara-gara semut itu ya. Dan gue juga biasanya gak selancar itu ngomongnya. Tapi karena atas kekuatan gue pengen cari duit. Nah disitulah pokoknya kalau the power of kepingin sesuatu bisa mas diusaha-usahain gitu. Tapi enak banget ya tadi cerita gitu. Teman-teman ngerasain gak sebenarnya denger gitu enak gitu suaranya. Masa sih gitu ya? Oh lu sendiri memang gitu. Beneran penyiar radio senior sih. Ya gitu maksudnya ya kalau flashback gitu. Tapi kalau ditanya apakah selalu bicara selancar itu sebenarnya enggak. Cuma emang the power of kepepet. Gue butuh duit, pengen banget duit, pengen banget ngerasain punya uang sendiri gitu. Jadi kalau di sehari-hari gitu. Iya. Kamu stok aktif ini atau justru berbeda? Karena ada ya beberapa temanku yang ketika on mic langsung gitu. Jadi habis itu atau on frame gitu bisa gini, tapi habis itu off aja gitu ya. Gue tuh kayaknya orangnya bisa nyesuaiin diri deh. Kalau harus bawel-bawel,
kalau harus diem-diem gitu. Kayaknya bisa kayak gitu deh. Oke. Nah, kalau tadi kan ini ya, apa namanya, di radio atau di dunia profesional gitu. Kalau di kehidupan sehari-hari, karena tadi kan sudah aku sampaikan juga terkait sandwich generation ya. Ini aku baca baru-baru ini aku baca dari CNBC. Iya. Itu 49% masyarakat Indonesia yang milenial ya, maksudnya 49% masyarakat Indonesia itu milenial. Itu menghadapi fenomena atau mengalami generasi sandwich itu. Biasanya berusia antara 30 sampai 40 tahun. 40 tahun. Lebih juga gak apa-apa nih. 1977 tahunan lah ya. Sengaja menunjukkan tahun ini karena ini juga sandwich loh. Iya, tahun kelahiran itu ya. Berarti kamu mengalami sandwich. Sangat banget sandwich. Sandwich itu apa sih? Sandwich yang kamu alami seperti apa sandwich generation? Karena mungkin kan berbeda-beda ya definisi atau pengalamannya gitu. Jadi sandwich generation itu adalah generasi yang harus ngebantu orang tua. Jadi ngebantu orang tua tuh ya ikut menghidupilah orang tua, urusan finansialnya, ya kan, kebutuhan sehari-harinya, tapi juga harus menghidupi keluarganya sendiri karena dia sudah berkeluarga, dia sudah punya anak, berarti ya lu harus nyekolahin anak, tapi juga lu harus sisihkan juga buat makan orang tua lu gitu, karena orang tua lu bergantung juga sama lu gitu. Gitu deh kurang lebihnya. Nah terus gimana kamu menyeimbangkan antara itu kan berarti ada dua sisi atau dua pihak gitu, antara keluarga dan orang tua gitu. Kerja bagai kuda. Ya harus begitu. Secara karena finansial mungkin itu ya harus, gak ada jalan lain. Dua pihak yang perlu diisi gitu ya. Ya makanya kan ada yang bilang generasi sandwich, atau ada mungkin yang dibilang generasi Gen X, atau mungkin generasi milenial awal sampai pertengahan, itu etos kerjanya luar biasa. Gitu kan ada yang bilang gitu kan. Kenapa etos kerjanya tuh luar biasa? Setuju dong. Karena itu juga termasuk kamu. Iya, milenial senior aku cenderung bukan milenial sih. Aku juga termasuk kolonial sih. Generasi kolonial aku. Iya. Nah itu etos kerjanya memang etos kerjanya gitu, emang goks kan gitu. Etos kerja goks itu ya pokoknya ya kerja bagai kuda, kita nggak mengenal apa itu healing gitu kan. Mau healing besar, mau healing tebel, mau healing tipis tuh kita nggak kenal gitu kan. Karena untuk ini berusaha mengisi dua kehidupan itu ya. Kalau itu secara finansial kan. Tapi kalau secara perhatian gimana? Banget itu juga. Iya, itu gimana caramu menyeimbangkan perhatian? Kalau finansial mungkin bisa. Gue pernah nangis deh. Belum. Tapi itu dalam loh. Maksudnya dengan pertanyaan Aji yang sesimpel itu tuh dalam banget. Kenapa dalam? Soalnya kalau ditanya perhatian, kita tuh tidak perhatian terhadap diri sendiri. Nah, gitu. Dan berarti ada 3 Vi sebenarnya Vi. Iya, gimana tuh? Orang tua, keluarga, diri sendiri. Iya. Ya kan? Nah itu gimana caramu menyeimbangkan itu kan? Nah itu yang kalau ditanya sampai sekarang sih gue jujur nggak tahu ini kiat-kiatnya atau ini masih dalam proses menemukan keseimbangan itu. Gitu. Oke. Ada rasa capek juga berarti. Oh capek banget karena aku tuh FOMO banget ya. Fear of missing out. Fear of missing out tuh apa sih? Jadi semua kegiatan tuh mau aku ikutin, semua pertemanan tuh mau aku sambangi, mau aku maintain. Why? Kenapa sih? Itu ada kaitannya loh sama generasi sandwich. Oh ya? Iya. Karena apa? Kaitannya apa? Kaitannya tuh gini. Generasi sandwich kan harus kerja bagi kuda tadi itu. Benar. Ya. Gak kenal waktu. Gak kenal waktu. Nah kalau di aku melihat kita itu ya ngelihat semua hal tuh sebagai opportunity. Pertemanan sebagai opportunity, orang tuh sebagai opportunity, pergaulan tuh sebagai opportunity bahwa oke, inilah yang akan mungkin memberikan kita rezeki. Jangan-jangan ini nanti bermanfaat buat aku gitu ya. Gitu. Bukan opportunist loh gitu, tapi ya memang kita perlu gitu loh. Kita perlu untuk bekerja kan, kita kerja dari pagi. Aku tuh zaman kuliah aja tidur kali cuma 4 jam kali.
Zaman kuliah tuh tidur pas jam 5 jam. Zaman kuliah kamu punya etos yang selain belajar di aku kuliah. Zaman kuliah itu sudah menghidupi orang tuaku. Swear. Oh ya. Iya. Lewat nge-MC, lewat nge-host. Lewat nge-MC, lewat jadi penyiar radio. Iya. Aku tuh cicilan mobil pertama aku itu aku cicilin buat orang tuaku. Agak sombong ya di sini, tapi emang itu kenyataannya gitu ya. Bukan sombong, itu fakta. Iya, agak flexing dikit ya gitu. Tapi memang itu yang terjadi. Jadi orang tuaku tuh nggak punya mobil gitu, Ji. Terus aku pengen ngerasain agar orang tuaku enak naik mobil ber-AC, mobilnya bagus, bukan mobil. Waktu itu kita sempat dikasih mobil sama kakaknya nyokap. Jadi mobilnya tuh dempulan gitu, terus kaca jendelanya itu nggak ada kuncinya, jadi digeser-geser gitu kayak kaca nako gitu, kayak kaca apa sih, kayak kaca rumah digeser-geser gitu. Jendelanya. Jadi orang kalau malam-malam mau buka ya buka aja, juga nggak ada apa-apa di dalamnya gitu kan. Intinya tuh mobil jelek banget, butut, terus nggak ada dashboard. Nggak ada dashboard tuh cuman kaleng gitu loh, jadi cuman kayak setir besi sama 2 speedometer gitu. Aduh sedih banget deh. Zaman aku SMA tuh aku ngerasain naik mobil kayak gitu kan malu banget ya. Jadi kamu berapa saudara sih? 5. Jadi tuh aku ngerasain banget kalau dijemput papa naik mobil itu malu gue. Jadi gue banyak sok-sok benerin tali sepatu supaya kepalanya tuh nggak kelihatan di gitu. Mobil. Sampai bokap ngegapin kan, kamu malu ya dijemput papa. Enggak, orang ini tali sepatunya kelibet gitu. Tapi 2 jam gitu. Kelibet tapi setengah jam gitu kan ya gitu. Pokoknya kayak gitu-gitu. Nah, karena aku dari SMA tuh udah ngerasain kayak gitu-gitu dan susah banget ngerasain mau minta uang sekolah aja tuh susah banget gitu kan. Yang uang sekolah padahal cuma 500.000 doang per semester nih buat anak-anak zaman sekarang yang katanya UKT ya. UKT apa sih? UKT ya yang lagi pada tinggi-tinggi ya. Iya. Oh, UKT itu uang kuliah tunggal. Udah pada mahal-mahal kan. Wah, gue tuh dulu 500.000 loh, gengs. Iya, benar. Gitu, itu aja susah banget. Jadi itu etos kerja sejak dulu seperti itu dan sekarang juga. Iya, jadi aku tuh ngerasa FOMO ini, jadi kayak perhatian tuh kayak aku sebar kemana-mana. Jadi ke anak juga anak kayak kurang perhatian, anak juga kayak punya masalah gitulah sekarang jadi curhatnya. Ya karena emaknya sibuk masih dengan gaya yang bertahun-tahun dia apa ya diadopsi terus dia jadi jalanin kayak gitu loh. Jadi gue tuh kayak kesini gue harus, karena gini misalnya aku harus ketemuan sama pertemanan A. Kenapa? Karena pertemanan A itu tuh dulu si temen gue yang A ini tuh punya jasa loh dalam karir gue. Kan gak mungkin dong gue dia tinggal gitu kan. Terus nanti ada circle B, ada circle B. Dia juga jasa banyak gitu. Jadi karena ada banyak jasa sampai dengan si Ivi ini bisa begini, dan aku tuh gak mau ngelupain jasa-jasa itu. Ya gue suwun terus sama tiap orang. Kan capek ya, lelah ya gitu. Jadi FOMO lah gitu, FOMO. Padahal 21 hari cuma 24 jam. Terus terus udah gitu ngerasain manfaatnya dari berteman, kita dapat kerjaan kayak gitu. Dan di usia aku yang segini, gak usah dihitung aja sendirilah yang tahun kelahiran aku ya gitu. Tapi aku masih eksis tuh udah alhamdulillah loh ya. Ini kembali lagi sombong kedua, part kedua gitu ya. Cuman maksudnya di sini mau nunjukin bahwa fakta, bukan sombong ya, fakta cerita ya kan. Ya tapi kan harus eksis. Karena apa? Sampai detik ini masih ada ibu yang harus empanin dan masih ada anak yang harus diurusin. Iya, dan dirimu sendiri yang mesti kamu perhatikan kan. Iya. Iya kan. Iya. Keluarga pun juga, maksudnya orang tua, keluarga. Iya. Di dimensi keluarga ini ada pasangan, ada anak, ya kan. Iya. Gitu. Anak pada ada dua harus ya dihidupi. Iya. Makanya perhatian juga perlu dibagi ke dirimu sendiri juga gitu. Iya. Tantangannya apa berarti kalau yang kamu rasa paling effort banget itu buat kamu hadapin tantangan sebagai sandwich generation? Sandwich generation tuh adalah mencintai diri sendiri. Oke. Menghargai diri sendiri. Karena mencintai diri sendiri dan menghargai diri sendiri, kita pikir bentuk keegoisan. Iya, gitu. Masih banyak orang yang berpikir seperti itu ya. Padahal gitu, kayak misalnya mau liburan nih, gue mau liburan sendiri, mau liburan sama temen-temen gitu, mikir banget. Gue punya janji loh pengen ngajak nyokap ke Jepang nih gitu. Ke Jepang aja tabungan gue belum cukup gitu kan. Terus gue punya janji nih bawa anak gue yang nomor 2 liburan juga. Gitu kan. Liburan gitu ya. Karena aku tuh punya apa sih, punya kesepakatan.
ikrar bahwa gitu ya? Bahwa harus punya mother daughter time. Dan karena anak 2, mother daughter time itu harus satu-satu. Oh, nggak mau berdua. Nggak mau. Jadi sendiri-sendiri karena kan dia individu. Iya. Gitu, nggak mau disamakan dengan adiknya atau kakaknya gitu ya. Jadi biar dia ngerasain berdua sama ibunya gimana sih gitu. Kakak gimana, adik gimana gitu kan. Iya. Nah terus kakak udah liburan nih. Adiknya belum. Adik belum. Tapi udah janji juga sama nyokap. Nah terus gimana? Tapi kan itu buat nyenengin orang semua. Iya. Buat nyenengin kitanya kapan? Iya. Di sini saatnya nangis. Ada tisu nggak? Tisu. Di rumah pasti ini juga apa? Enggak, gue keringetan aja. Kan? Iya. Enggak, bukan nangis kok. Ini emang mata berkeringat. Ini apa namanya, bulu mata nusuk. Agak nusuk. salah pasangnya kan balik. Jadi kan dirimu mesti dibagi gitu kan. Iya. Jadi secara tantangannya lebih secara psikis ya, secara psikologis. Yes. Kalau secara waktu gimana? Time management? Tentu. Kamu alami juga? Iya, benar. Iya. Paling sulit adalah menemukan waktu buat diri sendiri. Gitu. Kalau sandwich generation kan ya gitu, karena pikirannya adalah ya sandwich gimana sih? Yeah. Harus membantu yang di atas, harus membantu yang di bawah. Dan itu banyak banget loh. Iya. 49% kan tadi? Iya. Itu banyak banget loh orang kayak gitu. Dan bahkan ada yang lebih lagi pasti daripada gue tuh banyak banget. Iya. So gimana kamu mengelola itu atau menyikapi tentang time management dan tentang secara psikologis tadi gitu. Barangkali apa yang kamu alami atau gimana caramu menyikapi hal itu bisa membantu teman-teman gitu yang juga ngalamin gitu. Jadi lucu deh Ji. Jadi aku tuh pernah ketemu seorang cowok muda, ya tapi bukan siapa-siapa sebenarnya, tapi kenapa cie-cie sendiri, aneh ya. Aku pernah ketemu cowok muda seumuran kamu, maksudnya aku. Berarti kamu muda ya? Oke. Muda, terima kasih. Nggak terhitung. Langsung disembunyiin rambut putihnya. Iya. Sebenarnya gini, nggak muda-muda banget lah dia ya sekarang, tapi saat itu dia bilang, jadi waktu itu aku lagi lelah banget. Nah, cowok ini meskipun lebih muda dari aku, tapi semua yang keluar dari mulutnya dia tuh meaningful kayak kamu kali ya gitu ya. Meaningful banget yang keluar dari mulutnya dia gitu. Nah suatu hari aku lagi lelah, lagi curhat sama dia, capek banget gue kerja gini gitu dia. Aduh kalau misalnya gue gak perlu ngasih kayaknya gue udah kaya raya banget nih gini gitu lah ya. Terus dia bilang sebenarnya dia ambil kutipannya tuh dari film Spider-Man. Dia bilang gini, Vi, with great power comes greater responsibility. Dia bilang gitu. Terus dia bilang, lu berarti harus bangga banget dong, berarti lu tuh superhero banget. Lu tuh, dia bilang gitu, berarti lu gila, kekuatan lu tuh hebat banget. Artinya lu emang di sini peran lo di sini gitu. Di sini tuh peran lo adalah menjadi orang memiliki power yang besar. Karena diberi tanggung jawab yang besar juga ya gitu. Iya. Di situlah langsung shifting bisa mindset pola pikir ya. Jadi yang kayaknya yang gue lihat adalah capeknya bahwa kayak orang gak ngertiin gue udah capek banget gitu. Tapi shifting mindsetnya itu adalah ternyata gila ya. Iya emang gue sehebat itu. Nah sombong ketiga udah catet ya. Sombong ketiga. Tapi emang gak ada jalan lain, harus bisa menyombongkan diri dalam tanda kutip sini ya. Maksudnya maaf banget ya. Lebih kepercayaan diri mungkin ya. Sebenarnya itu adalah hanya cara aja ya, kendaraan kita untuk nyenengin diri gitu loh. Sebenarnya juga dulunya sih gak gitu. Nggak berpikir begitu dengan 3 kali kesombongan yang udah diungkapkan tadi tuh. Tapi kan itu kan mungkin cara kita untuk mengapresiasi diri kita kan, karena ada orang yang juga justru malah down gitu, Vi. Jadi kayak terpuruk, dia malah jelek-jelekin diri sendiri, tidak pede gitu. Itu malah nggak sehat juga. Tapi kalau kondisi sandwich generation ini yang mengalami ngaruh ke karirmu nggak? Mungkin waktu dulu kamu kuliah gitu, terus masuk ke dunia kepenyiaran gitu, ngaruh nggak? Ngaruh, Ngaruh ke
ya tadi tuh maksudnya kalau misalnya di kerjaan sih sebenarnya kelihatan banget kalau kerjaan apa aja gue kerjain gitu loh. Jadi gitu kalau misalnya ya dulu sampai di titik yang selain penyiar radio pun juga kamu kerjain semuanya, everything. Contoh, aku pernah jadi backing vokal sebuah band di kafe. Oh ya? Di tahun berapa itu? Di tahun 2000 awal 2000 ya? 2000-an ya? Iya. Jadi backing vokal. Iya, band. Dulu kalau misalnya tahu ada Protonema Band, pernah dengar? Tahu lah, bener. Iya, tahu lah. Iya. Kiranya. Kiranya. Nah, itu aku backing vokal mereka. Terus ngerasain jadi telemarketer gitu misalnya. Oh iya, pernah dulu. Nah, atau gini ada yang masih berkaitan dengan radio, terus tiba-tiba disuruh misalnya sharing kan sekarang kan aku tuh kan pekerjaannya akhirnya kan jadi ngajar ya, fasilitator. Zaman dulu tuh 2005 aku udah mulai loh, maksudnya mau nggak sharing di sekolah ini? Mau, pokoknya mau aja dulu gitu. Saking pingin, drive-nya tuh money sih. Gimana bukan drive-nya money. Drive-nya money. Jadi kalau boleh jujur, drive-nya bukan karena drive ingin passion atau apa, membuat pintar, nggak terlalu ribet, nggak terlalu enggak. Justru malah sesuatu yang simple, nyata ya, duit, uang. Uang. Ada rasa bukan minder ya, atau kayak insecure atau mungkin malu gitu nggak untuk mengambil banyak kerjaan gitu, karena banyak cerita ya teman-teman yang sebatas yang cerita ke aku kayak iya dia berada di kondisi yang nggak nyaman, tapi di satu sisi dia kayak enggan atau ada rasa nggak pede untuk mengambil kesempatan gitu. Kalau aku sih hidup kekurangan itu udah nggak pede sih bertahun-tahun. Oke. Karena itulah justru malah menjadi doronganmu untuk ngambil untuk ngambil semuanya. Jadi hidup serba kekurangan di masa kecil itu sih udah ketidakpedean yang sangat solid gitu. Jadi jadi ketika kerja udah gak ada lagi nih, gue justru apaan sih gue kerjain deh gitu. Jadi sudah mentok lah, kepercayaan dirinya malah udah maksimal ya. Udah maksimal itu, ngerti kan ya Ji? Kalau tadi kamu juga sempat ngomong tentang kamu mesti memberi waktu kepada dirimu sendiri. Terus gimana caranya? Biasanya gimana cara kamu untuk loving yourself? Akhirnya sih kan setelah bener-bener bisa lebih balance ya, lebih stabil. Stabil tuh gimana sih? Stabil tuh paling tidak bisa nabung-nabung lah, ada sisa-sisa. Kalau dulu kan bener-bener gak ada sisa. Tapi itu siklus ya, jadi ada sisa dan gak ada sisa lah. Curhatnya jadi dalam nih. Ada sisa, gak ada sisa. Sekarang lagi balik lagi, gak ada sisa lagi sebenarnya gitu. Ini sekaligus kan kali-kali aja ya, dia mau nambahin kerjaan gitu. Ya, gitu. Tapi ya udah, jadi harus ketemu mungkin orang-orang atau teman-teman yang ngingetin sih. Jadi dengan siapa kita bergaul itu emang ngaruhnya kan gede banget ya. Itu kan kayaknya udah rahasia hidup paling dalam tapi paling keren lah gitu kan ya. Dengan siapa lo bergaul, lo akan belajar seperti orang apa, misalnya akan belajar mengikuti cara teman-teman lo lah gitu. Nah kebetulan gue ketemu teman-temannya yang oke. Jadi ada yang gak bisa, lo harus liburan gitu, kayak gitu. Nah itu ngingetin untuk kamu taking care yourself ya. Jadi penyelamatnya tuh adalah ya teman-teman ini gitu. Jadi kalau ditanya gimana caranya bergaul dengan orang-orang yang benar. Tapi ini penting loh, visualnya kan itu kamu tadi bilang itu sesuatu yang oke banget atau sesuatu yang mendalam, tapi sekarang ini kan banyak orang yang mengabaikan hal itu ya, circle pertemanan. Karena justru mungkin sekarang malah justru circle pertemanan itu menjadi blur gitu. Berinteraksinya dengan banyak orang dengan adanya sosial media kan. Iya. Kamu ngerasain juga? Pengen bergaulnya hanya sama orang yang sukses, bener gak? Iya. Anak zaman sekarang, maaf nih, mungkin gue salah gitu ya, tapi
siapa tahu kan gitu kan, kayaknya lebih kalau sama yang gaul sama yang asik gitu kan, yang sama keren, ada yang cakep gitu. Iya. Nah nggak gitu sih prinsipnya tuh berteman. Nah kalau kamu gimana prinsip berteman tuh yang keren itu menurut aku adalah orang-orang yang kita bisa lihat bahwa dia tuh punya value, dia pengen jadi orang baik terus gitu, pengen jadi orang bukan baik, better, bukan baik kepribadiannya tapi better. Ya bisa better kepribadiannya, bisa better kerjaannya, bisa better, dan itu kan nggak cuma didapat dari anak-anak gaul gitu. Bukan hanya teman-teman atau orang-orang yang keren aja, tapi justru bahkan kamu masih berteman dengan temanmu yang lama kan? Itu karena kamu lihat bahwa gila dia tuh juga sama kayak gue loh, pekerja keras gitu misalnya, itu regardless backgroundnya dia atau bentukannya dia, ya kan, mau nggak ganteng atau misalnya mau hitam nggak apa-apa, manis, tapi pola pikirnya nggak sehitam kulitnya, terang benderang, menyala kok, abangku, gitu. Jadi nggak melupakan teman lama ya, gitu, kamu gitu. Jadi di bukan peres ya, tapi emang aku tuh bener-bener nggak pernah pilih orang untuk berteman, gitu. Gue justru ketakutan gue tuh adalah melupakan teman lama. Itu ketakutan gue. Ketakutan aku terbesar adalah teman lama yang udah berjasa tuh aku lupakan. Dan yang itu udah sering menemani dari dulu gitu. Dan itu sering suka kadang-kadang terlupakan memang karena kesibukan. Gitu. Tapi kan kita juga jadi berasa ya, teman-teman lama ini tuh jadi suka kayak ada ngerasa distant EEV, udah teman-temannya udah banyak yang sukses, cuman berteman sama orang sukses doang. Dan aku tuh sadar itu gitu. Nah ketika sadar itu, paling enggak kalau misalnya mereka ngajakin ketemuan, ya aku harus cari waktu, make time. Harus make time. Gitu sih. Iya, karena ngaruh juga ya ternyata pertemanan itu ya. Iya, ngaruh banget. Iya. Kalau support yang diharapkan sebagai generation sandwich apa? Sandwich generation. Support apa ya? Yang kamu butuhkan gitu. Support literasi. Selain money ya. Iya. Aku rasa support literasi keuangan sih sekarang buat sandwich generation. Literasi keuangan bener. Itu bener mereka harus dibombardir dengan ilmu tentang keuangan supaya mereka bisa tahu caranya memutus kutuk sandwich generation ini. Karena kalau enggak justru nanti akan berulang ya. Lu ibarat kata nih, aku tua, aku nggak punya tabungan. Terus ya kan karena sibuk, uang habis untuk ngidupin nyokap, untuk ngidupin anak. So I don't have money for myself untuk masa tua. Ini terjadi loh pada hidupku sekarang kalau aku boleh jujur nih. Tapi ini lagi dipikirkan terus deh, karena kan emang sulit ya untuk cari spare money untuk ditabung gitu kan. Nah memutus kutuknya itu sebenarnya kan ada jawabannya tuh, dana pensiun. Dana pensiun itu adalah satu-satunya cara untuk memutus kutuk si sandwich generation ini. Nah berarti kita tuh harus menyiapkan dana pensiun. Sekarang ini dengan tahun kelahiran gue segini, gue belum punya guys dana pensiun guys. Gitu. Tapi tahu ke situ. Nah, cuman kalau dulu literasi keuangannya itu udah gue dapatkan dari muda, dari dulu ya. Mungkin gue akan lebih getol berinvestasi dan tahu cara berinvestasi yang tepat supaya bisa tahu gimana untuk ngumpulin untuk nabung, untuk mengusahakan itu ya. Setidaknya teman-teman di pikirannya sudah muncul, oh ternyata perlu ada pos dana pensiun ya, perlu ada suatu atau bahkan baru mendengar tentang dana pensiun gitu ya, untuk diri kita gitu ya. Gitu. Jadi nggak cuma tentang pendidikan anak, asuransinya seperti apa, lili, tapi juga dana pensiun. Nah, dananya didapat dari mana? Sementara lu harus nyidupin ke sana kemari. Nah, berarti uang yang tersisih sedikit banget ini lu harus apain? Kayak gitu. Berarti kan mungkin harus lo puterin dengan cara gimana? Nah, itu kan termasuk berhemat juga ya, Vi. Maksudnya jangan boros gitu. Iya, tapi kan jangan boros, ditabung aja kan. Itu gak bikin kaya kan, nabung doang. Lo harus puter duit loh. Gitu kan. Nah muter duitnya gimana caranya? Nah itu kan. Kalau kita diberikan
literasi keuangan yang goks gitu, atau mungkin si sandwich generation ini benar-benar ngikutin kelas-kelas yang sampai detail kan, setiap ilmu kan ada itunya ya, spesifikasinya gitu. Ya mungkin jadi akhir tahu dengan jadi akhirnya tuh tahu dengan 500.000 doang mungkin lu bisa putarkan dengan tingkat keuntungan berapa gitu ya. Sebenarnya bisa nguber lah gitu, kurang lebihnya gitu. Aku itu juga kapan itu punya duit 1 juta, mau aku puter aku taruh di kipas angin, muter sendiri. Muter deh dia. Hore, uangku muter. Beliin kipas angin, kalau kan dibeliin kipas angin pasti muter. Bener. Kalau tadi tentang ini ya, tentang literasi keuangan gitu. Cukup sering terjadi masalah keuangan itu ada kaitannya dengan masalah mental. Jadi contoh misal gini, orang boros banget, tiba-tiba boros. Iya. Nggak bisa berhemat, nggak bisa nabung, nggak bisa menyisihkan uang buat dana pensiun. Karena ternyata dia ada luka batin gitu, kayak ada trauma, ada mungkin balas dendam waktu dulu karena ada peristiwa apa, lalu sekarang setiap kali dapat uang langsung ini gitu. Pernah ngalamin seperti semacam itu atau? Iya. Betul. Lalu gimana kamu? Karena tadi literasi keuangan iya bener, tapi di satu sisi tentang kesehatan mental ini kan juga ngaruh. Jadi juga ngaruh, ya, gitu. Iya. Sebenarnya kalau ditanya gimana, ya belum gimana-gimana. Ini masih berjibaku dengan itu. Iya. Sandwich generation tuh susah loh. Kena batinnya tuh bisa lama dan panjang. Jadi kalau ditanya gimana, karena banyak sisi yang membuat itu terjadi ya. Kesel sendiri sama orang-orang yang kita bantu. Kadang-kadang bisa gak sih lu juga tahu saatnya gue harus stop gitu kan. Kayak gitu-gitulah. Tapi ada sih orang, ya jadi kayak misalnya kita ngebantu orang tua, ada orang tuanya yang udah mama gak perlu dibantu lagi. Ini ada gini-gini gitu-gitu kayak gitu-gitu ada sih pastinya gitu. Tapi kan kalau emang serba kekurangan banget ya gimana dong gitu kan. Harus orang-orang yang dibantu juga harus tahu diri gitu untuk bisa ngebantu dirinya sendiri gitu kan ya. Iya. Karena di sisi yang satunya kadang justru malah jadi tergantung gitu ya. Gitu. Ya, sandwich generation memang kompleks itu, banyak faktor yang membuat itu terjadi. Barangkali perlu dikupas satu persatu gitu. Setiap sisinya, setiap faktornya. Ada kesabaran di situ ya. Iya. Jadi kalau ditanya kena mental, masih terus lah gitu. Terutama kaitannya dengan belajar mencintai diri sendiri sih gitu, dan menghargai diri sendiri. Itu karena tapi kalau kamu diminta ngasih satu nasihat atau satu saran lah, kalau nasihat mungkin terlalu tua gitu kan. Meskipun kita juga sama-sama tua gitu. Satu saran lah untuk orang yang lebih muda dari kamu yang sedang mengalami sandwich generation ini gimana? Ya memang harus semangat terus dan berpikir lebih kreatif lagi untuk memenuhi kebutuhan diri sendiri. Jadi jangan sampai benar-benar uang keluar buat orang tanpa bisa kita nikmati buat diri sendiri. Itu namanya kita terlalu bodoh. Ada soalnya orang-orang kayak begitu. Gimana sih itu kelihatannya perlu kamu ulangin deh. Kelihatannya gitu ya? Itu bagus itu tadi. Iya, maksudnya jangan sampai kita ngeluarin uang buat orang, buat orang-orang di sekeliling kita. Kita bantu keluarga kita bantu adik, kita bantu mungkin keponakan kali gitu ya. Tapi benar-benar nggak ada sisa yang bisa kita nikmati buat diri sendiri. Itu namanya kita bodoh. Nah, supaya pinter gimana? Supaya pinter tetap. Berarti uang yang kita cari, keringat kita, ya kita harus bisa nikmati juga. Ya kita bisa sisihkan gimana pun caranya. Jadi harus ada tuh rasa punya healthy boundaries bahwa healthy boundaries bahwa gue cuma bisa bantu segini ya, lo cukup-cukupin deh gitu. Jadi juga jangan playing hero, jangan juga punya jangan juga jadi orang yang mungkin karena kena mental dia jadi problematik ya gitu. Jadi kayak ya udah deh gue bantu apa lagi sih, gue bantu kan biasanya kan orang kalau udah jadi kelamaan jadi korban terus jadinya ya udah susah ya dia gitu ya. Jadi terjebak di situ. Kalau bisa jangan. Kalau bisa ya keluar dari situ dengan ya batasin aja, misalnya kayak oke, aku cuma bisa bantu segini ya gitu. Kayak gitu-gitu loh. Nah, dengan ngomong begitu mungkin akhirnya kita bisa sisi-sisi dikit buat kita. Nah, begitu di sisi dikit kita harus tahu tuh di sisi dikit itu kita harus
bisa puterin di kipas angin tadi tuh. Uangnya itu harus bisa diputarkan supaya bisa menguntungkan buat kita gitu. Oke, healthy boundaries tadi menarik gitu. Kamu pernah ngalamin nggak sehat nggak boundariesnya, atau justru kamu jadi playing hero atau? Iya. Pernah dong, pernah banget gitu loh, ketika kita ngebantu orang, terus sebenarnya orang itu sudah saatnya tidak dibantu lagi gitu. Iya kan? Iya. Misalnya kayak misalnya kayak harus ngebantu, let's say B lah ya gitu. Ngebantu B, terus harusnya dia tuh udah kerja, lu harusnya udah cari kerja, jangan gue aja bisa kok gitu. Nah mungkin dianya malah masih tergantung, terus nggak sesemangat itu cari kerjanya kayak gitu loh. Ya kita harus stop bantuan kita. Turning pointnya apa? Maksudnya kamu terus ada ketegasan itu, ada momen yang ya udah nggak ada lagi uang yang buat gue gitu kan, berarti gue udah bodoh, iya kan gitu. Gak ada lagi duit buat gue duit buat orang semua gitu kan. Ya, healthy boundaries berarti perlu ketegasan kan? Iya. Perlu dikomunikasikan. Iya, perlu bilang bahwa yang gue udah nggak bisa bantu lagi ya, sorry kayak gitu deh. Ya you are on your own. Cepetan cari kerja, cepetan cepetan gitu deh gitu. Bisa hidup sendiri gitu, bisa mandiri gitu ya. Kayak gitu. Jebakannya kan kadang kita yang memposisikan diri selalu jadi hero itu. Iya kan? Itu dia, itu juga jangan-jangan another narcissistic personality disorder kan. Ya mungkin bisa jadi, permasalahannya bukan hanya sandwich generation, tapi justru di sisi kitanya yang tapi punya. Siapa tahu juga karena kita udah kelamaan jadi korban, akhirnya kita ngerti kan, jadi kayak Iya, benar. Iya. Karena selama ini terus jadi victim, lalu berusaha untuk jadi hero. Begitu ya. Betul. Gitu. Thank you for being here, Vivi. Mungkin ada yang ingin disampaikan terakhir teman-teman? Nggak ada sih, semangat aja, seneng banget bisa ngobrol sama seorang Aji ya. Aku yang juga terima kasih. Kamu udah ngeluangin waktu. Aku juga happy banget. Maaf kalau sombong-sombong dikit, tapi ini percayalah, cerita, percayalah apa? Bahwa sombong itu terkadang diperlukan, untuk bisa melihat bahwa memang kita punya achievement kok gitu. Di saat kita berpikir kita nggak punya achievement gitu. Iya, memprioritaskan diri sendiri ada kalanya diperlukan kan. Jangan terus-terusan malah memprioritaskan orang lain dan diri kita sendiri malah kelupaan gitu. Iya kan? Gitu. Kalau ingin denger kamu siaran di mana, mungkin bisa sampai di sini, nggak apa-apa juga sih. Oke, boleh di KIS 95,1 FM itu setiap hari Senin sampai Jumat jam 6 sampai jam 10 pagi. Oh, anak pagi ya kamu. Iya. Tapi weekend nggak ada. Weekend nggak ada, lagu-lagunya tuh 90-an sampai 2000. Sesuai dengan sebenarnya ini juga udah terlalu tuir ya, jadi ada radio lain yang lebih cocok sama kelahiran segini. Jadi itu radio-radio masih ada lagu-lagu Rihanna yang baru, yang zaman dulu tahun 90-an. Tapi aku kan relate banget dengan lagu 90-an itu. Aku rasa ada ininya sendiri sih, ambience-nya tersendiri dibandingkan lagu sekarang. Yes, ya kan? Benar ya. Thank you sekali lagi. Dan ini ada surat. Jadi di setiap akhir Pulinan Selaras, di segmen terakhir, ya gimmick itulah Vi. Gitu. Ada surat dari strangers istilahnya. Ya temen ngobrol. Tapi nanti dia tahu. Bukan kan? Bukan suratnya Nira kan? Bukan tulisannya Nira ya? Bukan tulisannya. Nira dia tahu. Kamu tahu kan tulisannya Nira seperti apa kan? Itu bukan. Jadi itu dari teman Pulinan Selaras di episode entah ke berapa gitu. Silahkan kamu baca. My goal is not to be better than anyone else, but better than I used to be. Thank you ya siapapun yang menulis ini. Sepertinya cocok ya. Cocok dong. Cocok ya. Kan tadi kita ngomongin tentang loving ourselves. Iya. But better than I used to be. Terima keren kasih. Ya. Kok keren banget sih. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton dari awal sampai akhir. Ini closingnya gimana biasanya? Cara closing gimana? Enggak, kamu udah pasti tahu deh. Terima kasih yang udah nonton dari awal sampai akhir. Semoga obrolan kami bisa membantu menyehatkan mental dan memulihkan batin. Semoga kita semua bisa menerima kenyataan apa adanya ya. Bye. Bye-bye.